Saat teduh Antiokhia hari ini, Kristus teladan menanggung penderitaan. Bacaan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 20b sampai 21. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Setiap orang tidak dapat menghindar dari penderitaan, baik penderitaan secara fisik, mental, dan rohani. Semua itu terjadi karena memang penderitaan adalah akibat dari pelanggaran manusia dari sejak semula. Dosa menyebabkan penderitaan yang harus ditanggung oleh semua makhluk hidup. Bagi orang percaya, penderitaan itu telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib untuk menggantikan kita. Namun demikian, bukan berarti kita tidak mengalami penderitaan. Penderitaan tetap dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dalam kehidupan orang percaya, karena kita berada di dunia yang telah jatuh ini. Hanya saja, penderitaan yang kita alami sekarang haruslah penderitaan yang berdasarkan kasih karunia Allah, yaitu menderita karena berbuat kebaikan. Penderitaan seperti ini merupakan panggilan Tuhan untuk setiap orang percaya, karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Yang terpenting, ketika kita mengalami penderitaan, kita mengikuti teladan Kristus, yaitu memiliki kesabaran yang sempurna, walaupun mengalami penderitaan secara tidak adil. Kristus adalah manusia ideal, sempurna, dan telah mencapai bentuk kemanusiaan yang sesungguhnya. Karena itu, Yesus menunjukkan dirinya sebagai manusia yang tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Karena itu, milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, sehingga penderitaan yang kita alami berkenan kepada Allah. Hadapi segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Janganlah kita marah, kecewa, bersungut-sungut, dan memberontak, tetapi serahkan semua itu kepada Allah dan biarlah kehendak Allah yang jadi. Teladanilah Yesus yang ketika dianiaya, dia tidak membalas, tetapi diam dan tidak membuka mulutnya. Karena itu, tetaplah bersyukur agar kita mendapatkan sukacita pada waktu Kristus menyatakan diri, dan jangan malu untuk semua itu. Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan bahwa berbahagialah orang yang menderita, dianiaya atau dicela karena Dia, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga dan besar upahnya di sana. Saudara, bagaimanakah selama ini kita menyikapi penderitaan yang kita alami? Apakah kita menyikapinya dengan positif dan penuh ucapan syukur? Atau dengan sungut-sungut, penuh kekecewaan, dan bahkan penuh dengan pemberontakan? Ingatlah bahwa penderitaan karena Kristus merupakan kasih karunia Allah, dan ketika kita menerimanya dengan penuh syukur, maka akan mendatangkan kebaikan dan upah baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena itu, tetaplah sabar dan bertekun dalam menghadapi pencobaan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi karena nama-Mu. Kami tahu Engkau campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mau tekun dalam menghadapi semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian saat teduh Antiokhia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.